Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPD Ilsade Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan pembacaan kita ada di dalam Injil Lukas pasal 18. Lukas pasal 18, saya akan membacakannya ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa. Kalau kita mengobservasi, mengamati ayat-ayat di dalam Injil Lukas pasal 18, khususnya ayat 1 sampai ayat yang ke-8, maka kita akan menemukan siapakah tokoh-tokoh yang ada di dalam peristiwa tersebut. Kalau kita membaca pasal sebelumnya, pasal 17, di sana ada Yesus dan juga murid-muridnya. Karena di dalam Lukas 18 ini, Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya. Dan peristiwa apa yang terjadi? Yesus menasehati murid-muridnya agar bertekun di dalam doa. Yesus menegaskan kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya itu selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Supaya muridnya bertekun di dalam doa. Dan di dalam memberikan nasihatnya, Yesus memberikan sebuah kisah perumpamaan tentang hakim yang lalim dan seorang janda yang datang kepada hakim untuk minta dibela haknya. Interpretasi pelajaran yang kita dapatkan, mengapa janda tersebut datang kepada hakim untuk dibela haknya? Kenapa janda tersebut tidak minta tolong kepada saudaranya dan lain sebagainya? Tradisi di Israel pada zaman itu tidak ada yang bisa melindungi seorang janda selain daripada hakim. Tidak ada yang bisa membela hak seorang janda selain hakim. Keluarganya, baik orang tuanya, saudara-saudaranya, tidak lagi memiliki hak untuk menjaganya. Sebab setelah seorang perempuan menikah, maka ia bukan lagi anggota keluarga dari orang tuanya. Tetapi perempuan tersebut menjadi anggota keluarga dari suaminya. Dan suami, keluarga suami itu yang punya hak untuk melindungi, membela perempuan tersebut. Namun keluarga almarhum suaminya juga tidak bisa lagi melindungi haknya. Mengapa? Karena setelah suaminya meninggal, jadi suaminya meninggal, janda tersebut tidak lagi dianggap menjadi keluarga dari keluarga suaminya. Karena suaminya sudah meninggal, sudah tidak ada hubungan lagi. Jadi keluarga dari suaminya pun tidak punya hak untuk melindunginya. Dan oleh sebab itu janda itu satu-satunya yang bisa membela, melindungi dia adalah hakim. Oleh sebab itu dia terus datang kepada hakim tersebut. Sekalipun hakimnya lalim, hakimnya seorang yang jahat, hakimnya seorang yang tidak peduli
Tapi janda itu terus datang, terus datang, terus datang kepada hakim tersebut karena harapan satu-satunya yang bisa membela haknya, bisa melindungi haknya, hanya hakim tersebut. Apa yang menyebabkan janda itu akhirnya mendapatkan pembelaan, pertolongan dari hakim yang tidak peduli kepadanya? Pasti bukan karena hakim itu adil, bukan karena hakim itu berbelas kasihan, karena hakim itu hakim yang jahat, hakim yang lalim, hakim yang tidak takut akan Allah, hakim yang tidak menghormati seorang pun, siapapun. Dan juga yang membuat janda tersebut ditolong oleh hakim tersebut bukan karena hakim itu takut reputasinya jelek kalau dia menolong janda tersebut. Namun karena janda tersebut terus datang kepada hakim itu, terus memohon minta supaya haknya dibela. Hakim itu pada awalnya tidak mau menolong, tidak mau peduli, tapi janda itu dengan tekun terus datang setiap hari kepada hakim itu, meminta tolong untuk dibela haknya. Dan hal itu yang membuat hakim itu mau menolong, bukan karena dia berbelas kasihan, tapi karena janda itu tekun, selalu datang setiap hari kepada hakim tersebut. Lukas 18 ayat 4-5 dituliskan, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Jadi janda tersebut ditolong oleh hakim karena dia dengan tekun datang terus. Karena dia tidak pernah berputus asa. Dan perumpamaan ini dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menasihati murid-muridnya, agar murid-muridnya bertekun dalam doa. Jangan berputus asa. Seperti janda tersebut, datang terus. Jangan menyerah, tapi terus bertekun di dalam doa. Terus datang kepada Tuhan, seperti janda tersebut terus datang kepada hakim. Namun tentunya ketekunan berdoa itu harus didasarkan pada hal-hal yang jauh lebih mulia. Allah bukan hakim yang masa bodoh. Allah adalah Bapa dan hakim yang adil, yang akan membela perkara anak-anaknya terhadap kelaliman dunia ini. Jadi Allah berbeda dengan hakim yang didatangi janda tersebut. Kalau hakim yang didatangi janda tersebut hakim yang lalim, hakim yang tidak takut akan Allah, tidak menghormati siapapun, hakim yang jahat. Tetapi Allah itu Allah yang sangat baik, Allah yang sangat peduli, Allah yang membela kita, umat-umatnya, dari kelaliman dunia ini. Dalam Lukas 18 ayat 7 dituliskan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi Allah yang baik, Allah yang penuh belas kasihan, dia akan membela, akan menolong kita, umat-umatnya, yang dengan tekun berdoa kepadanya, dengan tekun datang kepadanya, pantang menyerah, pantang putus asa, terus datang kepada Tuhan. Lebih jauh lagi, Allah bukan hanya akan membela perkara kita, perkara anak-anaknya, tetapi Allah akan bersegera menolong umat-umatnya. Di dalam Lukas 18 ayat 8a dituliskan, aku berkata kepadamu,
Ia akan segera membenarkan mereka. Allah akan segera menolong umatnya. Ungkapan segera menolong merupakan ungkapan eskatologis. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa hari Tuhan sudah dekat, yaitu akhir zaman sudah dekat dan pasti akan datang. Yang ditekankan di sini adalah kepastian pertolongan Tuhan bagi anak-anaknya, bagi umat-umatnya. Namun Tuhan Yesus menyisakan pertanyaan buat kita. Apakah kita beriman untuk menantikan pertolongan Tuhan datang dalam hidup kita? Sudah berdoa? Apakah kita tetap beriman menantikan pertolongan Tuhan? Kita terima. Lukas 18 ayat 8b dituliskan, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi Tuhan mau kita terus beriman kepadanya. Aplikasi dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, kita harus bertekun di dalam doa. Kita harus terus berdoa. Firman Tuhan katakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Doa yang tidak putus-putusnya merupakan perwujudan iman kita kepada Tuhan Yesus. Doa yang tidak putus-putusnya menjadi bukti bahwa kita terus mengandalkan Tuhan. Doa yang tidak putus-putusnya menjadi bukti bahwa kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Menjadi bukti bahwa kita terus percaya kepada Tuhan. Jadi bertekunlah dalam doa. Buktikan bahwa kita, Bapak Ibu Saudara, saya tetap beriman kepada Tuhan. Percaya, berharap terus kepada Tuhan. Dengan kita bertekun di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkaulah Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang selalu mempedulikan kami. Engkau mau kami umat-umat-Mu terus bertekun di dalam doa. Engkau mau kami sebagai umat-umat-Mu terus datang kepada Engkau, mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Setiap pergumulan umat-umat-Mu, setiap doa umat-umat-Mu, Engkau Allah yang sanggup menjawab, bahkan jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan. Terima kasih Tuhan, memberi kami keluarga GPDI El Shaddai Magelang hati dan roh yang baru, juga menjauhkan dari tubuh kami hati yang keras, dan memberikan kami hati yang taat untuk hidup menurut ketetapan dan peraturan-Mu. Kami menjadi umat-Mu dan Engkau menjadi Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.